Taib. Sini ada pertanyaan, apakah wanita juga wajib dikhitan seperti laki-laki? Ada yang mengatakan bahwa apabila wanita dikhitan terlalu banyak akan mengurangi gairah wanita. Nah, ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan hukum khitan ini, ya. Wallahu alam, yang kami pandang kuat yaitu khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi para wanita. Wallahu alam. Khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi para wanita. Ya. Nah, di antara yang dijadikan dalil ya terkait dengan khitan bagi wanita hukumnya sunnah, hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ya. Bahwasanya disebutkan di Madinah itu ada seorang wanita yang memang pekerjaannya mengkhitan para wanita, mengkhitan para wanita. Nabi berpesan kepadanya, la tunhiki, ya, fa innahu ahdhalil mar'ah wa ahabbu ilal ba'al. Jangan kau habiskan ketika memotongnya. Nah, kenapa? Karena hal tersebut lebih terhormat bagi wanita dan lebih dicintai oleh suaminya. Lebih dicintai oleh suaminya. Ya. Maka terkait dengan wanita, ya memang sifatnya hanya untuk kehormatan mereka dan untuk mengurangi syahwat, untuk mengurangi syahwat mereka. Ya, maka dari sana wallahu alam banyak dari para ulama kita mengatakan hukumnya disunnahkan bagi wanita. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, apa yang harus dilakukan jika istri dalam keadaan hamil di bulan Ramadan, namun ia tidak bisa puasa karena bermasalah ke janinnya? Nah, jika istri dalam namun ia tidak bisa puasa karena bermasalah ke janinnya, apakah cuman membayar fidyah atau diganti lagi puasanya setelah ia bisa lagi berpuasa di luar bulan Ramadan? Ya, terkait dengan wanita hamil, ya, memang bagi mereka diberikan rukhsah untuk berbuka, ya, apabila ia mengkhawatirkan dirinya atau janinnya. Nah, kalau misalnya ada wanita yang kuat berpuasa, ya, dan tidak membahayakan diri dan janinnya, maka tidak ada masalah bagi dia untuk berpuasa. Jelas ya? Tapi kalau misalnya hal tersebut, ya, dia khawatirkan dan bisa membahayakan diri atau janinnya, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Ya. Nah, terkait dengan masalah apakah dia harus membayar fidyah atau dia harus mengqadha, ini yang terjadi khilaf yang cukup kuat di kalangan para ulama. Apakah wanita yang hamil, ya, demikian pula sama dengannya wanita yang menyusui, dia harus membayar fidyah atau mengqadha? Ya. Wallahu alam, nanti akan datang penjelasannya, tapi secara ringkas di sini saya jawab, ya, bahwa yang kuat di sisi kami adalah wanita yang hamil menyusui itu dia membayar dia mengqadha puasanya. Dia mengqadha puasanya karena keadaannya disamakan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit dalam Quran dikatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Orang yang sakit dan sedang dalam perjalanan safar, maka dia mengganti di waktu-waktu yang lain. Ya, mengganti di waktu yang lain. Sama halnya dengan wanita yang hamil. Jadi hukumnya dia sama dengan orang yang sakit. Maka keadaannya dia harus mengqadha puasanya. Ya, bagaimana Ustadz kalau dia hamil menyusui, dan itu terjadi tiap tahunnya seperti itu? Ya, dia hitung saja waktunya, ya, dan dia qadha. Ya. Nah, kemudian ketika dia sudah tidak mampu misalnya karena terlalu banyak qadhanya puasanya dan dia sudah umuran misalnya, ya, baru di situ dia membayar fidyah. Karena orang yang tua, ya, nenek-nenek dan kakek-kakek, mereka lah yang dianjurkan untuk disyariatkan untuk membayar fidyah. Jelas ini? Ya. Jadi dia membayar puasanya, mengqadha puasanya dan tidak membayar fidyah. Tapi kalau misalnya dia ingin lebih hati-hatinya, sebagaimana pendapat dari Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala dalam pelajaran Bulughul Maram kalau tidak salah, beliau menyebutkan bahwasanya kalau misalnya dia ingin membayar fidyah juga, ya, maka itu hal yang terbaik. Itu hal yang terbaik. Jadi dia qadha sekaligus bayar fidyah, itu yang lebih baik. Wallahu a'lam.